Pembukaan. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang sangat pintar, tetapi sulit bekerja sama? Ia mampu menjawab soal yang rumit, memiliki gelar tinggi, menguasai banyak teori. Namun, ketika dikritik, ia langsung marah. Ketika menghadapi tekanan, ia kehilangan kendali. Ketika orang lain bercerita, ia tidak benar-benar mendengarkan. Sebaliknya, mungkin Anda pernah mengenal seseorang dengan kemampuan akademik biasa, tetapi banyak orang nyaman berada di dekatnya. Ia mampu tetap tenang ketika masalah datang. Ia memahami perasaan orang lain. Ia dapat menyampaikan kritik tanpa merendahkan. Ia mampu membangun kepercayaan dan menyatukan orang-orang yang berbeda. Mengapa kecerdasan tinggi tidak selalu menghasilkan kehidupan yang baik? Karena manusia tidak hanya hidup dengan pikiran rasional. Kita juga hidup bersama emosi. Emosi memengaruhi keputusan, hubungan, cara belajar, cara bekerja, dan cara kita merespons kesulitan. Buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman mengajak kita memahami bentuk kecerdasan yang berbeda. Bukan hanya kemampuan mengingat, berhitung, dan memecahkan soal, tetapi kemampuan mengelola diri serta berhubungan dengan orang lain. Goleman menggambarkan kecerdasan emosional sebagai cara lain untuk menjadi cerdas, terutama melalui kesadaran diri, pengelolaan diri, empati, dan keterampilan sosial. Selamat datang di Level Up Your Mind baca buku. Simak hingga akhir, karena mungkin masalah terbesar kita selama ini bukan kurangnya kecerdasan. Mungkin kita belum cukup terampil memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri. Dua pikiran dalam diri manusia. Bayangkan seseorang mengatakan sesuatu yang menyinggung Anda. Sebelum sempat berpikir panjang, tubuh langsung bereaksi. Jantung berdetak lebih cepat. Wajah terasa panas. Suara meninggi. Anda membalas dengan kalimat yang tajam. Beberapa menit kemudian, ketika emosi mulai turun, muncul penyesalan. Mengapa tadi aku mengatakan itu? Pada saat tersebut, pengetahuan kita tentang kesopanan sebenarnya tidak hilang. Kita mengetahui bahwa membalas dengan kemarahan dapat memperburuk keadaan. Namun, emosi bergerak lebih cepat daripada pertimbangan rasional. Goleman menjelaskan hubungan antara pikiran rasional dan pikiran emosional. Keduanya dibutuhkan, tetapi masalah muncul ketika reaksi emosional mengambil alih sebelum kita sempat menilai keadaan dengan jernih. Kecerdasan emosional bukan kemampuan menghilangkan emosi. Orang yang cerdas secara emosional tetap dapat marah, takut, kecewa, dan sedih. Perbedaannya adalah ia belajar mengenali emosi tersebut dan tidak langsung menyerahkan seluruh tindakannya kepada emosi. Ia dapat berkata, "Aku sedang marah. Tapi aku tidak harus berbicara sekarang. Aku sedang takut. Tapi rasa takut bukan berarti aku harus berhenti." Kedewasaan emosional dimulai ketika kita mampu memberikan jarak antara perasaan dan tindakan. Langkah pertama, mengenali emosi diri. Banyak orang kesulitan mengendalikan emosi karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Kita berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal sebenarnya kecewa. Kita mengira sedang marah kepada keluarga. Padahal sebenarnya lelah karena pekerjaan. Kita merasa tidak menyukai seseorang. Padahal sebenarnya iri terhadap pencapaiannya. Ketika emosi tidak dikenali, ia sering keluar melalui jalan lain. Kelelahan berubah menjadi bentakan. Rasa takut berubah menjadi sikap kasar. Rasa tidak aman berubah menjadi kebiasaan merendahkan orang lain. Kesadaran diri merupakan fondasi kecerdasan emosional. Menurut model Goleman, kemampuan ini membantu seseorang mengenali keadaan batin, memahami pengaruh emosi terhadap perilaku, dan menjadi dasar untuk mengembangkan kemampuan emosional lainnya. Cobalah berhenti sejenak ketika emosi kuat muncul. Jangan langsung bertanya, "Siapa yang salah?" Tanyakan terlebih dahulu, "Apa yang sedang kurasakan? Di bagian tubuh mana aku merasakannya? Apa yang memicu perasaan ini? Apa kebutuhan yang belum terpenuhi?" Mungkin jawabannya bukan kemarahan. Mungkin Anda ingin dihargai, ingin didengar, merasa tidak aman, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat. Semakin tepat kita memberi nama pada emosi, semakin besar peluang kita mengelolanya. Mengelola emosi bukan menekan emosi. Sebagian orang terlihat sangat tenang. Namun, bukan karena mampu mengelola emosi. Ia hanya menyimpan semuanya.
Tidak pernah bercerita. Tidak pernah mengakui kekecewaan. Tidak pernah mengatakan keberatan. Kemudian suatu hari, ledakan besar terjadi karena terlalu banyak hal yang dipendam. Mengelola emosi berbeda dengan menekan emosi. Menekan berarti berpura-pura perasaan itu tidak ada. Mengelola berarti mengakui perasaan, memahami penyebabnya, lalu memilih cara mengekspresikannya dengan sehat. Misalnya, seorang pekerja kecewa karena terus diberi tugas tambahan. Menekan emosi berarti diam, tersenyum, tetapi menyimpan kebencian. Meluapkan tanpa kendali berarti membentak pimpinan. Mengelola emosi berarti menenangkan diri, menyiapkan fakta, kemudian berkata, "Saya ingin membicarakan pembagian pekerjaan. Beban yang ada sekarang mulai memengaruhi kualitas hasil dan kondisi saya." Goleman menempatkan pengelolaan diri sebagai unsur utama kecerdasan emosional. Kemampuan mengatur emosi yang mengganggu, menjaga kendali, dan tetap adaptif dalam menghadapi tekanan. Sebelum bereaksi, lakukan latihan sederhana. Berhenti. Tarik napas perlahan. Periksa fakta. Bedakan antara kenyataan dan asumsi. Kemudian pilih respons yang sesuai dengan tujuan jangka panjang. Tidak semua emosi harus langsung diucapkan. Namun, emosi yang penting juga tidak boleh terus diabaikan. Mendengarkan adalah bagian dari kecerdasan. Banyak orang mendengarkan hanya untuk menjawab. Ketika orang lain berbicara, kita sudah menyiapkan pembelaan. Kita memotong kalimat. Membandingkan masalahnya dengan masalah kita. Atau langsung memberikan nasihat. Seseorang berkata, "Aku lelah dengan pekerjaan." Kita menjawab, "Kamu masih beruntung. Pekerjaanku lebih berat." Kalimat tersebut mungkin benar menurut pengalaman kita. Namun, lawan bicara merasa perasaannya tidak dianggap. Keterampilan sosial bukan sekadar kemampuan banyak berbicara. Ia mencakup kemampuan mendengarkan, berkomunikasi, menangani konflik, dan menjaga hubungan secara efektif. Dalam penjelasan Goleman, kecerdasan emosional berkaitan dengan cara seseorang mengelola dirinya sekaligus hubungannya dengan orang lain. Ketika seseorang bercerita, cobalah melakukan 3 hal. Dengarkan sampai selesai. Ulangi inti yang Anda pahami. Kemudian tanyakan kebutuhan mereka. Berarti kamu merasa usahamu tidak dihargai, ya? Apakah kamu ingin mencari solusi bersama atau hanya ingin bercerita? Terkadang, bantuan terbaik bukan memberikan jawaban. Bantuan terbaik adalah memberikan perhatian penuh. Kecerdasan emosional bagi pelajar. Bagi pelajar, kecerdasan emosional membantu menghadapi tekanan nilai, pertemanan, kegagalan, dan rasa takut terhadap masa depan. Pelajar yang cerdas secara emosional bukan anak yang tidak pernah sedih atau marah. Ia belajar menyadari keadaan dirinya. Ketika cemas menghadapi ujian, ia tidak hanya berkata, "Aku pasti gagal." Ia menyadari, "Aku sedang cemas karena belum siap." Kemudian ia mengubah emosi menjadi tindakan. Menyusun jadwal. Meminta bantuan. Berlatih. Dan beristirahat dengan cukup. Ketika berselisih dengan teman, ia tidak langsung menyebarkan kemarahan melalui media sosial. Ia menunggu sampai tenang, kemudian berbicara secara langsung. Kecerdasan akademik membantu seseorang menjawab soal. Kecerdasan emosional membantu seseorang tetap belajar ketika hasil belum sesuai harapan. Kecerdasan emosional bagi guru dan orang tua. Guru dan orang tua tidak hanya menyampaikan ilmu serta aturan. Mereka juga mengajarkan cara menghadapi emosi melalui contoh sehari-hari. Ketika orang dewasa marah dan langsung membentak, anak belajar bahwa kemarahan harus diluapkan kepada orang lain. Ketika orang dewasa berkata, "Saya sedang marah. Saya perlu menenangkan diri sebelum kita berbicara." Anak belajar bahwa emosi dapat dikenali dan dikelola. Jangan hanya bertanya kepada anak, "Berapa nilaimu?" Tanyakan juga, "Apa yang kamu rasakan hari ini? Apa bagian yang paling sulit? Apa yang kamu pelajari dari kesalahan ini?" Namun, empati bukan berarti menghapus semua batas. Anak tetap membutuhkan aturan, tanggung jawab, dan konsekuensi. Bedanya, aturan diberikan tanpa merendahkan harga diri. Bukan, "Kamu memang pemalas." Melainkan, "Tugas ini belum diselesaikan.
Mari kita lihat apa penyebabnya dan bagaimana kamu akan bertanggung jawab. Kecerdasan emosional dalam pekerjaan. Di tempat kerja, kemampuan teknis membuat seseorang diterima. Namun, cara berkomunikasi, menerima kritik, menangani konflik, dan bekerja dalam tim sering menentukan perkembangan berikutnya. Seorang pekerja mungkin sangat ahli. Namun, jika selalu defensif, sulit dipercaya, atau merendahkan rekan, keahliannya tidak dapat digunakan secara maksimal. Sebaliknya, seseorang yang mampu mengakui kesalahan, mendengarkan masukan, dan tetap tenang ketika situasi sulit dapat menjadi anggota tim yang sangat berharga. Goleman menekankan bahwa kecerdasan emosional berkaitan dengan kinerja, hubungan, pekerjaan, dan terutama kepemimpinan. Ia menggambarkannya sebagai kemampuan mengelola diri serta hubungan, bukan pengganti pengetahuan atau IQ, melainkan pelengkap yang membantu kemampuan tersebut digunakan secara efektif. Kecerdasan emosional tidak berarti menyenangkan semua orang. Kadang-kadang kita harus menolak, memberikan kritik, menetapkan batas, atau mengambil keputusan yang tidak populer. Namun, semuanya dapat dilakukan tanpa mempermalukan dan merusak hubungan secara tidak perlu. Kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Pemimpin tidak hanya mengelola tugas. Pemimpin memengaruhi suasana emosional kelompok. Ketika pemimpin panik, kepanikan mudah menyebar. Ketika pemimpin menyalahkan orang lain, anggota tim mulai menyembunyikan kesalahan. Ketika pemimpin tenang, jujur, dan terbuka terhadap masukan, tim lebih berani menghadapi masalah. Pemimpin yang cerdas secara emosional tidak berpura-pura mengetahui semuanya. Ia dapat berkata, "Saya belum memiliki jawabannya. Kita melakukan kesalahan. Mari kita pelajari penyebabnya." Ia memahami bahwa rasa takut mungkin menghasilkan kepatuhan sesaat, tetapi kepercayaan menghasilkan kerja sama jangka panjang. Goleman menyebut kecerdasan emosional sebagai kunci penting bagi performa tinggi, khususnya dalam kepemimpinan, karena berkaitan dengan pengelolaan diri, empati, inspirasi, kemampuan beradaptasi, dan hubungan. Latihan praktis 7 hari. Kecerdasan emosional tidak tumbuh hanya dengan membaca. Ia perlu dilatih dalam kejadian sehari-hari. Hari pertama, catat 3 emosi yang muncul sepanjang hari. Jangan hanya menulis baik atau buruk. Gunakan kata yang lebih tepat, kecewa, cemas, malu, iri, lega, bangga, atau kesepian. Hari kedua, ketika emosi kuat muncul, tunggu beberapa menit sebelum merespons. Hari ketiga, dengarkan seseorang tanpa memotong dan tanpa langsung memberikan nasihat. Hari keempat, periksa satu asumsi. Tanyakan, apa faktanya dan apa yang hanya kupikirkan? Hari kelima, sampaikan satu kebutuhan secara jelas tanpa menyalahkan. Hari keenam, minta maaf atas satu kesalahan tanpa memberikan banyak alasan. Hari ketujuh, tanyakan kepada diri sendiri. Dalam keadaan sulit minggu ini, apakah emosiku mengendalikan tindakanku, atau aku berhasil memilih respons? Tidak perlu menjadi sempurna. Kemajuan dimulai ketika kita mulai menyadari pola. Penutup. Pelajaran terbesar dari buku Emotional Intelligence bukan bahwa IQ tidak penting. Pengetahuan, logika, dan kemampuan teknis tetap dibutuhkan. Namun, kecerdasan tersebut tidak selalu cukup. Kita juga perlu memahami diri. Mengelola dorongan. Bertahan menghadapi kegagalan. Membaca perasaan orang lain. Berkomunikasi dengan baik. Dan menjaga hubungan ketika perbedaan muncul. Seseorang dapat mengetahui banyak hal tentang dunia, tetapi tetap kesulitan jika tidak memahami dirinya sendiri. Kabar baiknya, kemampuan emosional bukan sesuatu yang sepenuhnya ditentukan sejak lahir. Pengalaman masa kecil memang berpengaruh, tetapi kecerdasan emosional dapat dipelajari dan diperkuat hingga dewasa. Mulailah bukan dengan berusaha mengendalikan orang lain. Mulailah dengan memahami diri. Sebab, ketika kita mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam hati, kita memiliki kesempatan lebih besar untuk memilih tindakan yang tidak akan disesali. Terima kasih telah belajar bersama Level Up Your Mind Baca Buku. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan ringkasan buku tentang psikologi, pendidikan, komunikasi, bisnis, sejarah, novel, dan pengembangan diri. Tuliskan di kolom komentar. Emosi apa yang paling sulit Anda kelola selama ini? Sampai bertemu dalam ringkasan buku berikutnya.
Kenali emosinya, kelola responsnya, dan naikkan level hidupmu.